Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di acara kebanggaan kita bersama. Acara yang menampilkan gagasan, argumentasi, serta tanggapan para aktivis, pemuda dan mahasiswa dalam menyikapi berbagai problematika sosial di Republik yang kita cintai. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara Republik Mahasiswa. Pemirsa, pada edisi kali ini kita sedang berada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Kabupaten Bangkalan. Sebuah perguruan yang saya anggap sebagai tim Republik Mahasiswa menjadi sebuah produk atau pabriknya para pemikir, para pelaku sekaligus para pemegang kunci kebijakan di dunia pendidikan. Makanya hari ini kita akan membahas sebuah isu yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat, yakni UNAS online atau ujian nasional secara online. Nah, pada tema besar kali ini adalah ujian nasional online yang oleh beberapa pihak dianggap belum tepat atau masyarakat kita dan peserta didik kita belum dianggap mampu melaksanakan UNAS online ini secara keseluruhan. Maka dari itu untuk berdiskusi pada saat ini hadir di hadapan kita ada praktisi pendidikan, ada pemegang kebijakan yakni dari DPR, dan ada mahasiswa yang tentunya dari kampus kita tercinta ini. Baik, namun sebelum diskusi kita mulai, kita saksikan liputan dari tim Republik Mahasiswa berikut ini. Selamat menyaksikan. Dari tahun ke tahun, ujian nasional selalu menjadi primadona untuk diperbincangkan. Ini tentu tak mengherankan, sebab beberapa kali perubahan kurikulum terjadi, ujian negara tak pernah teramputasi. Alih-alih melakukan evaluasi ujian negara secara menyeluruh, tahun 2015 ini Kemendikbud justru menerapkan ujian negara online dengan label CBT. Tak pelak penolakan pun muncul. Efisiensi adalah salah satu dalih dari penerapan ujian negara CBT oleh Kemendikbud. Kementerian Pendidikan ini bersikukuh bahwa ujian negara online ini mampu menghemat anggaran pengadaan kertas ujian, sekaligus juga mampu menekan potensi kebocoran soal ujian, serta mengoptimalkan pemanfaatan IT di dunia pendidikan. Sekarang ini baru uji coba. Sekarang kita uji coba, lihat hasilnya. Dari hasil itu nanti kita akan nilai apakah CBT ini itu masyarakat atau lingkungan pendidikan kita sudah siap atau belum. Kalau belum, bagaimana proses menyiapkannya. Karena sekarang kita akan semua bergerak ke arah digital pada akhirnya. Cuman masalahnya persiapannya yang harus kita siapkan. Tahun ini. Jadi tahun ini uji coba. Nanti dilihat hasilnya seperti apa. Jadi hanya sekitar 500-an sekolah dan umum yang mayoritas adalah SMK. Apa yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah tanpa alasan. Jamak diketahui, dari sejak lahirnya ujian negara sudah menjadi momok besar dalam dunia pendidikan. Tak hanya bagi siswa, para guru dan pemerintah daerah pun turut terbebani. Setelah mengikuti dialog dengan mahasiswa tentang kesiapan ujian nasional tahun 2015, maka dapat kami jelaskan bahwa pemerintah pada tahun 2015 ini mengambil kebijakan makro berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat dan mahasiswa tentunya. Ini UNAS tahun 2015 dilaksanakan kebijakan yang paling utama adalah kelulusan, bahwa UNAS itu bukan penentu kelulusan, dan juga UNAS secara rintisan akan dilaksanakan dengan menggunakan semi online, ya, CBT. Tentang kesiapan Jawa Timur dalam rangka menyongsong implementasi UNAS 2015, saya kira Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas sudah menginstruksikan untuk persiapan-persiapannya,
dan Jawa Timur ditunjuk sebagai pelaksana CBT terbesar di Indonesia, ya, terbesar di Indonesia, hampir 131 sekolah ditunjuk. Ini artinya kepercayaan kementerian terhadap pelaksanaan UNAS di Jawa Timur itu luar biasa. Hal-hal yang sudah diprioritaskan pemerintah Jawa Timur, termasuk peserta didik, seluruh peserta didik yang sudah mengikuti mata pelajaran dari 1 sampai semester 6 diminta untuk mengikuti dan diikutkan dalam pelaksanaan ujian nasional, karena ini salah satu syarat dalam kelulusan. Yang kedua, syarat kelulusan adalah berperilaku baik, dan yang ketiga semua mata pelajaran minimal mendapat nilai baik, dan yang keempat harus mengikuti ujian nasional. Baik pemirsa, UNAS online siapa yang takut? Pertanyaan Pak Presiden, ini Presiden BEM STKIP Bangkalan. Pertanyaan, ada beberapa orang yang menolak pelaksanaan UNAS online. Ada DPR di Jawa Timur, saya membaca di website itu ada beberapa anggota yang menolak. Sekolah juga ada, di daerah juga ada. Perkiraan siswanya yang takut, DPR-nya yang takut, kepala daerahnya yang takut, kepala dinasnya yang takut, atau siapa yang takut kalau UNAS online ini dilaksanakan? Menurut saya pribadi, tentang adanya UNAS online, menarik ketika memang pertanyaannya UNAS online siapa yang takut, ternyata jawabannya itu secara akumulatif. Dari segi SDM-nya saja, di bangsa Indonesia ini dengan hal yang baru, yang berbau dengan online, ini masih sangat keterbelakangan, guru maupun siswa. Dan juga dari sarana dan prasarananya wajar ketika memang dari berbagai sekolah yang menolak tentang adanya UNAS online. Karena dari sarana prasarana tersebut dari berbagai sekolah ini ada yang memang komputernya masih belum memadai. Dan masih ada lagi, belum lagi dari sisi siswa yang memang ketika dibenturkan dengan UNAS online, hal yang baru secara psikolognya akan tertekan. Enggak, saya takut salah ya kalau manggil Pak Presiden, Pak Presma ya namanya, Pak Presma kalau di sini. Kalau menurut Pak Presma, UNAS sendiri itu bagaimana? Secara kajian di sahabat-sahabat mahasiswa, UNAS-nya sendiri, urgensinya dan sebagainya. Iya. UNAS sendiri kan bahwasannya dari proses UNAS ini adalah proses pendewasaan diri. Dan ternyata UNAS yang ada selama ini yang menjadi primadona perbincangan di setiap waktu, maksudnya nyampe pada temponya, ini memang sangat lepas dari proses pendewasaan diri. Nyatanya ketika kita UNAS, ini banyak sekali kita diajarkan hal-hal yang kurang baik. Sedangkan kita ingin sekali dididik menjadi seorang insan yang memang betul-betul menobatkan bahwasannya kejujuran itu. Jadi di situ sudah sangat lepas bahwasannya proses pendewasannya di mana. Begitu ya. Begitu. Baik, saya ke Pak Musti Sohib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kira begini, bahwa diterapkannya UNAS online ini tidak akan memberi solusi atas maraknya mafia-mafia UNAS. Begitu ya? Iya. Pertama, kenapa? Bahwa secara rasio praktek UNAS online ini akan lebih instan untuk direalisasikannya mafia-mafia. Sekarang bayangkan gini, ada satu hacker, itu cukup satu hacker saja sudah bisa digunakan untuk satu daerah Madura. Kalau dulu UNAS secara manual itu akan melibatkan mungkin kepala sekolah dan praktisi-praktisi yang lain, karena memang sistemnya manual, di setiap sekolah harus ada penjahat. Kira-kira begitu. Ini sangat antipati terhadap UNAS, bahkan kalau UNAS manual itu di setiap sekolah ada penjahat. Kalau UNAS online malah lebih berbahaya berarti. Iya. Satu orang bisa merusak semua substansi UNAS. Apalagi 10 orang. Ini hadir
pembicara dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang kemarin juga ikut menjadi panitia UNAS dan sekarang menjadi Kadip Menjur dan Perti Provinsi Jawa Timur. Mungkin setelah pesan berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Republik